Hidup ini bukan tentang menggenggam kendali seutuhnya, tapi tentang melepas diri dalam rencananya. Karena manusia bisa bermimpi, tapi hanya Allah yang Maha menentukan. Dalam diam, takdir berjalan, dalam tangis, rahmat-Nya turun. Dalam ketidaksiapan kita, Allah sudah lebih dulu siap. Maka jalani saja, bukan dengan rencana yang kaku, tapi dengan hati yang pasrah dan yakin kepada Sang Pengatur. Sebelum kita tenggelam dalam perenungan ini, luangkan sejenak untuk menenangkan hatimu, dan mari sama-sama membuka ruang dalam jiwa, agar setiap kisah ini tak hanya lewat begitu saja. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar lebih banyak hati yang tersapa, lebih banyak jiwa yang kembali percaya bahwa hidup ini masih punya harapan selama Allah jadi sandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hidupmu tak sesuai dengan apa yang telah engkau rancang? Pernahkah semua yang kau susun dengan sempurna malah berantakan dalam sekejap? Itulah hidup. Ia bukan tentang mengatur, tapi belajar tunduk. Allah tidak butuh catatanmu yang tertata. Dia ingin hatimu yang percaya tanpa syarat. Berapa banyak dari kita yang kecewa karena rencana? Berapa banyak yang jatuh, bukan karena tak mampu, tapi karena terlalu berharap pada perhitungan sendiri. Sedang Allah telah menulis skenario jauh sebelum kita mengenal impian. Bukankah Dia sebaik-baik perencana? Lalu untuk apa kita mendikte hidup jika Sang Penentu sudah menyiapkan yang terbaik? Kita dilahirkan bukan dengan rencana, tapi dengan kehendak. Tak seorang pun memilih kapan dan di mana ia lahir. Semua adalah bagian dari garis takdir yang telah Allah bentangkan. Namun saat dewasa, kita mulai menyusun rencana, seolah lupa bahwa takdir sudah mendahului langkah. Kita menata masa depan, mengejar mimpi, membuat target, lalu menangis ketika semua itu tak terwujud seperti harapan. Bukan salah merencana, tapi salah ketika menggantungkan bahagia hanya pada skenario buatan diri sendiri. Rencana seringkali melahirkan ekspektasi, dan ekspektasi yang tak berpijak pada ridha Allah adalah sumber kekecewaan paling dalam. Allah tidak pernah melarang kita bermimpi, tapi Dia mengajarkan bahwa hasil ada dalam genggamannya, bukan dalam usahamu semata. Setiap gagal bukan akhir, tapi tanda. Bukan ini yang aku pilihkan untukmu. Setiap tertunda bukan bentuk abai, tapi kasih-Nya yang sedang melindungi kita dari luka lebih dalam. Bukankah kita sering bersyukur atas apa yang dulu kita tangisi? Itulah rahasia takdir. Pahit di awal, manis di akhir. Allah tidak pernah membiarkan langkahmu sia-sia. Bahkan ketika kamu merasa sedang tersesat, barangkali itu jalan pintas menuju ridha-Nya. Hidup bukan soal mengatur segalanya dengan sempurna, tapi tentang berserah dalam ketidaktahuan dan yakin bahwa Allah tahu semua. Hidup itu tentang menjalani, bukan menguasai, tentang tunduk, bukan sombong dengan strategi, dan yang paling penting, tentang percaya bahwa rencana Allah, walau tak selalu kita mengerti, akan selalu berakhir lebih indah dari yang kita sangka. Hidup ini bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang Allah tetapkan. Kita membuat agenda, mengatur waktu, menyusun strategi. Tapi seringkali takdir datang tanpa permisi, mematahkan semua garis rencana. Bukan karena kita salah, tapi karena Allah lebih tahu jalan mana yang paling selamat. Manusia berjalan dengan harap, sementara Allah sudah menulis ujung dari setiap kisah. Saat rencanamu gagal, jangan buru-buru merasa dunia tidak adil. Karena bisa jadi, itu adalah perlindungan yang tak kau minta tapi kau butuhkan. Bukankah banyak hal yang dulu kita anggap menyakitkan, ternyata sekarang menjadi sebab kita tumbuh dan lebih dewasa? Takdir Allah bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Maka belajarlah berkata dalam hati, "Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku, walau bukan itu yang aku inginkan." Berencana itu baik, tapi terlalu yakin pada rencana itu yang menjadi jebakan. Karena saat Allah berkata tidak, itu bukan penolakan, melainkan arah lain yang lebih aman. Dan saat itu terjadi, yakinlah, rencananya lebih luas dari logika kita.
Hidup ini bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang Allah tetapkan. Kita membuat agenda, mengatur waktu, menyusun strategi, tapi seringkali takdir datang tanpa permisi, mematahkan semua garis rencana. Bukan karena kita salah, tapi karena Allah lebih tahu jalan mana yang paling selamat. Manusia berjalan dengan harap, sementara Allah sudah menulis ujung dari setiap kisah. Saat rencanamu gagal, jangan buru-buru merasa dunia tidak adil. Karena bisa jadi, itu adalah perlindungan yang tak kau minta tapi kau butuhkan. Bukankah banyak hal yang dulu kita anggap menyakitkan, ternyata sekarang menjadi sebab kita tumbuh dan lebih dewasa? Takdir Allah bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Maka belajarlah berkata dalam hati, "Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku, walau bukan itu yang aku inginkan." Berencana itu baik, tapi terlalu yakin pada rencana itu yang menjadi jebakan. Karena saat Allah berkata, "Tidak," itu bukan penolakan, melainkan arah lain yang lebih aman. Dan saat itu terjadi, yakinlah, rencananya lebih luas dari logika kita. Tidak ada yang melarangmu bermimpi, bahkan mimpi adalah tanda hidup dan semangat. Namun dalam Islam, setiap mimpi harus dibasahi doa, dan dibalut dengan kesadaran bahwa semua terjadi hanya jika Allah mengizinkan. Bermimpilah, tapi jangan jadikan mimpimu sebagai Tuhan kecil di hatimu. Jangan terikat oleh gambaran masa depan yang kau bentuk sendiri, karena masa depan itu hak Allah sepenuhnya. Tugasmu adalah berjalan, bukan memastikan hasil. Ada banyak orang yang berhasil bukan karena perencanaan sempurna, tapi karena Allah melapangkan jalan meski dia tak tahu harus kemana. Ada banyak pula yang gagal, bukan karena kurang pintar, tapi karena Allah ingin membawanya ke tempat yang lebih baik, bukan yang ia minta. Jadi bermimpilah, tapi tidurlah dengan tawakal, bekerjalah, tapi pasrahkan hasil dengan lapang dada, karena tidak semua yang kita kejar adalah yang terbaik, dan Allah tidak pernah tertukar dalam menentukan takdir hambanya. Kita sering terluka bukan karena kenyataan, tapi karena harapan yang kita pasang terlalu tinggi, tanpa membawa Allah bersamanya. Kita kecewa bukan karena takdir Allah buruk, tapi karena kita terlalu sibuk menuntut hasil dari usaha sendiri. Tawakal itu bukan pasrah buta. Tawakal adalah ikhtiar penuh, lalu menyerahkan semuanya pada Allah tanpa syarat. Kita boleh berharap, tapi jangan mengikat Allah dengan harapan itu. Karena Dia bukan makhluk yang bisa diperintah dengan doa tanpa iman. Kadang kita berkata, "Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Kenapa hasilnya tetap tidak seperti yang aku harapkan?" Mungkin karena kita lupa menyelipkan ridha dalam setiap usaha. Lupa menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Bijaksana. Kekecewaan itu pahit, tapi ia bisa jadi pintu perenungan. Bahwa tak ada kekuatan sejati pada manusia. Semua hanya terjadi karena izinnya, karena kasihnya, dan karena kehendaknya yang tak pernah tertukar. Di balik setiap simpang yang membingungkan, di sana ada hikmah yang sedang dirajut oleh tangannya. Allah tak pernah salah arah, kitalah yang kadang berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jalan yang tidak kita pilih, bisa jadi adalah jalan yang Allah siapkan untuk kita sejak awal. Seperti Nabi Musa yang lari dari Mesir, ternyata ia sedang diarahkan untuk menjadi seorang nabi yang memimpin umat. Tak satu pun jalan hidupnya sia-sia, dan begitu pula jalan hidup kita. Kadang kita hanya melihat sebatas ujung pandangan, sedang Allah melihat hingga ke hati dan akhir perjalanan. Tak ada keputusan Allah yang tergesa, semua telah ditimbang dengan cinta dan rahmat yang tak terbatas. Maka jangan marah pada takdir, karena ia bukan musuhmu. Ia adalah surat cinta dari Allah, yang tak selalu kau pahami, tapi pasti akan kau syukuri pada waktunya. Kita sering menilai kegagalan sebagai akhir, padahal bisa jadi itu adalah pintu pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Seperti hujan yang membuat kita berteduh. Ternyata di balik teduhan itu, ada pertemuan dengan takdir yang lebih indah. Gagal bukan berarti tidak layak, mungkin hanya belum saatnya. Mungkin Allah sedang membentuk kita terlebih dahulu, menguatkan hati, mematangkan jiwa, dan memperhalus akhlak. Bukankah Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur sebelum diangkat menjadi pemimpin? Bukankah Rasulullah diusir dari kampung halamannya sebelum Islam tersebar luas? Mereka yang Allah cintai pun diuji berkali-kali dengan kegagalan dunia,
namun tidak pernah gagal dalam iman. Kita sering menyesali jalur yang tidak berhasil, padahal bisa jadi itu penyelamat dari sesuatu yang tak kita ketahui. Kita hanya melihat kegagalan dari sisi sempit, sementara Allah melihatnya dari langit yang lebih tinggi. Tak semua luka harus cepat sembuh, karena kadang luka itulah yang membuat kita dekat pada doa. Dan tak semua gagal harus diganti dengan berhasil, karena bisa jadi itu adalah jeda agar kita lebih mengenal Allah. Maka jangan benci kegagalan. Peluklah ia, ucapkan, "Terima kasih ya Allah, Engkau lebih tahu." Karena dari kegagalanlah, kita belajar arti ridha dan menemukan bahwa hidup bukan tentang selalu menang, tetapi tentang selalu kuat bersamanya. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli, yaitu ketika hati yakin Allah sedang mengatur segalanya, bahkan saat hidup tampak tak menentu. Jiwa yang beriman tetap tenang karena ia tahu Allah tidak tidur. Kita bisa saja mengatur serapi mungkin, menyusun hidup seperti teka-teki yang nyaris sempurna, tapi tanpa iman, semua itu hanya membuat cemas. Karena kita tahu, dunia ini tak pernah bisa kita kendalikan seutuhnya. Sebaliknya, orang yang berjalan bersama iman, meski jalannya tidak pasti, hatinya tetap damai. Bukan karena semua mudah, tapi karena ia percaya segala yang sulit pasti punya maksud dari Allah. Iman adalah cahaya di lorong gelap. Ia bukan membuat jalan selalu terang, tapi membuat kita berani melangkah, walau tak tahu apa yang menunggu di ujung sana. Karena cukup tahu bahwa Allah ada, itu sudah cukup untuk terus berjalan. Terkadang Allah menunda jawaban doa kita, bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia ingin kita menikmati proses bergantung padanya. Terkadang Allah tidak menjawab dengan ya, karena tidak itu lebih menyelamatkan kita dari bencana yang tak terlihat. Iman tak mengubah kenyataan, tapi ia mengubah cara kita memaknai kenyataan. Dan ketika hati sudah menyatu dengan keyakinan, hidup tak lagi sesulit itu untuk dijalani. Maka berjalanlah, bukan dengan rencana yang membebani, tapi dengan iman yang menenangkan, karena hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak strategi, tapi siapa yang paling yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun langkah hambanya. Rasa cukup bukan datang dari apa yang kita punya, tapi dari hati yang percaya bahwa semua yang diberikan adalah yang terbaik darinya. Orang yang hatinya yakin pada keputusan Allah akan menemukan ketenangan di tengah kekurangan sekalipun. Kita sering lelah bukan karena beban, tapi karena menuntut terlalu banyak dari dunia yang memang bukan tempat istirahat. Padahal, jika kita yakin bahwa takdir Allah itu sempurna, rasa cukup akan tumbuh meski hidup tak selalu sesuai harap. Apa yang membuat hati gelisah bukan kurangnya rezeki, tapi kurangnya ridha. Apa yang membuat jiwa sesak bukan kurangnya pencapaian, tapi kurangnya percaya. Lihatlah orang-orang yang sederhana hidupnya, tapi wajahnya berseri karena hatinya penuh syukur. Bandingkan dengan mereka yang serba punya, namun gelisah karena tak kunjung puas akan takdir yang sudah Allah beri. Rasa cukup adalah karunia yang tak terlihat, tapi sangat terasa bagi jiwa yang tenang. Ia datang bukan dari dunia yang mengepul janji, tapi dari hati yang tenang karena bersandar kepada Yang Maha Pemberi. Kita hidup bukan untuk mengejar semuanya, tapi untuk menerima dengan lapang apa yang Allah beri. Karena yang datang dari Allah tak akan pernah salah, dan yang ditahan olehnya tak akan pernah menyakiti. Berusahalah, tentu, karena Islam tak mengajarkan malas. Tapi ingat, usaha bukan satu-satunya penentu. Hasil tetap di tangan Allah yang tak pernah tidur. Ada orang yang kerjanya keras siang malam, tapi rezekinya tetap kecil karena Allah ingin membersihkannya dari sombong. Ada yang usahanya sedikit, tapi berkahnya berlimpah, karena Allah tahu hatinya tak akan berubah jika diberi lebih. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan jadikan hasil sebagai tolak ukur cintanya. Kadang Allah menunda hasil, karena Ia ingin kita belajar bahwa hidup bukan soal cepat sampai, tapi soal kuat bersabar. Dan saat hasil tak sesuai harap, jangan langsung menuduh bahwa Allah tidak adil. Mungkin kita hanya belum sampai pada waktu yang tepat, atau mungkin Allah sedang membukakan pintu yang lebih besar, tapi kita terlalu sibuk melihat celah kecil yang tertutup.
Tunduk pada Allah bukan berarti menyerah. Itu tanda keberanian paling tinggi. Karena hanya orang yang hatinya kuat, yang mampu berkata, "Aku pasrahkan semuanya kepadamu, ya Allah." Berserah itu bukan kalah, tapi tahu kapan berhenti mengatur hidup sendiri. Bukan lemah, tapi bijak untuk percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Ada kekuatan dalam tunduk, ada ketenangan dalam pasrah, dan ada keindahan dalam menerima bahwa kita ini hamba, bukan pengatur segalanya. Bahkan Nabi pun menangis dalam doanya, menunjukkan bahwa berserah bukan kelemahan, tapi bentuk kasih yang paling tulus antara hamba dan Tuhannya. Dan saat semua tidak sesuai rencana, jangan tergesa menilai hidup buruk. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak kau sangka. Mungkin Allah sedang menjaga hatimu agar tidak terikat pada dunia yang sementara. Allah lebih tahu jalan mana yang harus kau lewati. Terkadang Dia alihkan jalanmu, karena Ia tahu, di ujung jalan yang kau pilih sendiri itu, ada jurang yang tak terlihat oleh matamu. Kita sering mengeluh ketika semua berubah, padahal perubahan itu adalah bentuk perhatian Allah. Ia tak ingin kau terlalu jauh darinya. Ia tak ingin kau mencintai sesuatu lebih dari mencintainya. Ketika rencanamu hancur, barangkali itu adalah doa yang kau panjatkan dulu. Agar Allah hanya memberi yang terbaik. Dan inilah jawabannya. Meski bentuknya tak seperti yang kau bayangkan. Jangan salah paham pada takdir. Kadang bentuknya memang pahit, tapi Ia menyelamatkanmu dari hal yang jauh lebih menyakitkan. Seperti obat yang pahit, tapi menyembuhkan luka dalam tubuh yang tak kau sadari. Allah tak pernah tinggal diam. Ia selalu bekerja di balik layar. Mengatur jalan, menahan bencana, menggantikan sesuatu yang buruk dengan yang tak kau duga tapi lebih baik. Hidup bukan tentang menjawab semua pertanyaan hari ini, tapi mempercayakan semuanya kepada Allah, karena Dia tak pernah gagal dalam memberi kebahagiaan yang sejati. Kita hanya perlu menjalani dengan iman dan sabar. Dan ketika akhirnya kau sampai di satu titik, di mana semua luka terbalas dengan keindahan, kau akan tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, ternyata Allah benar-benar tahu yang terbaik untukku." Satu demi satu kekecewaan akan berubah jadi syukur. Satu demi satu kegagalan akan jadi pelajaran. Dan satu demi satu penolakan akan jadi penyelamat yang paling lembut dari langit. Jalani hidupmu dengan langkah yang penuh iman, dengan hati yang tenang, dan dengan keyakinan bahwa takdir Allah tak pernah salah tujuan. Karena saat semua tidak sesuai dengan rencanamu, yakinlah Allah sedang membawa hidupmu ke arah yang lebih baik dengan cara yang belum kau mengerti hari ini, tapi akan kau syukuri suatu saat nanti. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling pandai menyusun masa depan, tetapi tentang siapa yang paling tulus menerima bahwa masa depan itu milik Allah. Bukan tentang seberapa hebat rencanamu, tetapi seberapa tenang hatimu ketika rencana itu tak terwujud. Di ujung segala upaya, ada kalimat indah yang selalu menenangkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Karena ketika semua jalan terasa buntu, Allah bisa menciptakan jalan dari tempat yang tidak kita duga. Mari belajar hidup dengan iman, bukan hanya rencana. Belajar pasrah bukan karena tak bisa, tapi karena tahu bahwa Allah bisa segala-galanya. Dan tak ada satupun usaha kita yang sia-sia, selama kita berjalan dalam ridha-Nya. Jangan lagi terlalu sibuk mengejar apa yang ingin kita dapat, hingga lupa bersyukur atas apa yang telah kita terima. Karena bahagia bukan terletak pada impian yang tercapai, tapi pada hati yang selalu merasa cukup dan dekat dengan Allah. Di dunia yang terus berubah, di jalan yang sering tak bisa kita tebak, ada satu pegangan yang tak pernah goyah. Keyakinan bahwa Allah bersama kita, menjaga, membimbing, dan menyelamatkan dalam diam-Nya. Maka tenanglah, wahai hati yang sedang lelah. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan saat kamu merasa sendirian sekalipun. Ia hanya ingin kamu kembali bergantung kepadanya, seperti seorang anak kecil yang tak bisa berjalan tanpa menggenggam tangan ibunya. Dan ketika engkau berjalan dalam hidup yang tidak sesuai dengan rencana, maka yakinlah, itu bukan karena rencanamu buruk, tapi karena Allah sedang menuliskan kisah yang jauh lebih indah dari yang bisa kau bayangkan. Sungguh,
takdirnya adalah hadiah yang paling tepat waktu. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang merencanakan segalanya, tetapi tentang menjalani, menerima, dan mempercayakan semuanya kepada Sang Pemilik hidup. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, mari tundukkan hati sejenak. Biarkan lelahmu larut dalam keheningan, biarkan hatimu kembali bergantung padanya tanpa ragu. Kita tidak tahu rencana apa yang sedang Allah siapkan, tapi kita bisa memohon agar apapun itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Mari bersama, kita panjatkan doa dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah selalu mendengar, bahkan sebelum kita bicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun hati yang gelisah menuju cahayamu, pembawa damai bagi jiwa-jiwa yang mencari arah. Ya Allah, jika hari ini kami berjalan dengan rencana kami sendiri, ampunilah jika itu membuat kami lupa bahwa Engkaulah Sang Maha Mengatur. Jika kami kecewa karena harapan yang tak terwujud, lembutkanlah hati kami untuk menerima apa yang Engkau kehendaki. Ya Rab, jadikan kami hamba yang tenang walau tak mengerti jalan-Mu. Jadikan kami hamba yang sabar walau hasil tak seperti harapan kami. Lapanglah dada kami untuk menerima takdir yang telah Engkau tulis dan kuatkan langkah kami untuk terus berjalan dalam ridha-Mu. Ya Allah, tumbuhkan rasa cukup di hati kami. Jauhkan kami dari ambisi yang menyesatkan dan dekatkan kami pada apa-apa yang Engkau cintai. Karuniakan kami ketenangan dalam pasrah dan kebahagiaan dalam percaya sepenuhnya kepadamu. Ya Arhamar Rahimin, jika ada kesedihan dalam hati kami, sembuhkan dengan cahayamu. Jika ada kegagalan dalam hidup kami, gantikan dengan hikmah-Mu. Dan jika hari esok belum seperti yang kami rencanakan, maka jadikanlah ia lebih baik dari yang pernah kami bayangkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu menyimak tiap bait perenungan ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat lembut bahwa kita tak sendiri dalam liku kehidupan. Semoga narasi ini menemani langkahmu saat rencanamu tak sejalan dengan kenyataan. Semoga menghadirkan ketenangan bahwa takdir Allah selalu lebih indah dari yang kita bayangkan. Teruslah berjalan dengan hati yang percaya. Teruslah berharap kepada Allah tanpa jeda. Karena selama Dia masih menjadi tujuanmu, maka hidup ini akan selalu punya arti, meski jalannya tak selalu mudah. Dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih atas kebersamaan dalam perenungan ini. Semoga Allah menjaga hatimu, membimbing langkahmu, dan memperkuat imanmu setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.